Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Seripa dari kelompok 2. Adapun rekan saya Ananda Rosa Fauzia, Rizka Fitria Mamuda, dan Sri Bulandari. Di sini saya akan menjelaskan buku 2 bab 2 tentang investasi saham pada entitas asosiasi. Selanjutnya, investasi pada instrumen ekuitas. 1. Instrumen ekuitas. PSAK 50 atau revisi 2014 mendefinisikan instrumen ekuitas sebagai setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Nah, sebagai salah satu bentuk instrumen ekuitas, saham memberikan imbal balik yang merupakan hak investor berupa dividen. Selain itu, investor juga memiliki hak suara yang memungkinkan investor untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Pada umumnya, kepemilikan saham di atas 50% memberikan pengaruh dominan atau pengendalian signifikan investor atas kebijakan yang diambil investi. Selanjutnya, 2. Investasi saham. Terdapat berbagai kemungkinan dalam transaksi kepemilikan saham investasi oleh investor. Sebagai contoh, bila perusahaan A membeli saham perusahaan B, maka terdapat 3 kemungkinan perlakuan akuntansi untuk 3 situasi. A. Bila pembelian saham oleh A tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan B, maka A akan mengelompokkannya sebagai trading atau available for sale securities dan perlakuan akuntansinya tunduk kepada SAK 50 dan 55 atau dicatat dengan nilai wajar atau fair value-nya. Yang ke B, bila pembelian saham oleh A mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan B, maka A akan menggunakan metode equity atau ekuitas untuk mencatat investasi saham tersebut. Yang ketiga atau C, bila pembelian saham oleh A dimaksudkan untuk mengendalikan atau menguasai perusahaan B, maka A harus menyusun laporan konsolidasi. Selanjutnya, entitas asosiasi atau associated company. Paragraf 3 PSAK 15 mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Nah, keberadaan pengaruh yang signifikan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini. A. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investi. B. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. C. Adanya transaksi yang material atau investor dengan investi. D. Pertukaran personel manajerial atau E. Penyediaan informasi teknis pokok. Yang ke B, metode pencatatan atas investasi saham. 1. Metode biaya dan nilai wajar atau cost dan fair value method. Perolehan saham yang tidak menimbulkan adanya pengaruh yang signifikan dicatat dengan menggunakan metode cost atau metode fair value. Ketika tidak terdapat harga kuotasion di pasar, saham akan dicatat menggunakan metode cost. Sedangkan kalau terdapat harga kuotasion, saham dicatat menggunakan nilai wajar. Yang kedua, metode ekuitas atau equita method. Menurut PSAK 15 par 16, investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi tersebut diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Yang dimaksud dengan metode ekuitas menurut PSAK 15 par 3 adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehannya dan selanjutnya disesuaikan dengan perubahan net aset investi setelah pembelian saham. C. Alokasi dan amortisasi selisih biaya perolehan investasi. Dalam transaksi perolehan, investasi dapat terjadi imbalan yang diberikan atau biaya perolehan. Investasi berada dalam proporsi nilai wajar net aset yang diperoleh atau nilai tercatat ekuitas. Bila terdapat selisih antara imbalan yang diberikan atau harga perolehan dengan nilai aset neto teridentifikasi yang diperoleh, maka selisih tersebut dialokasikan dengan cara sebagai berikut. A. Dialokasikan ke berbagai akun yang nilai tercatat dan nilai wajarnya berbeda. B. Bila masih terdapat selisih, dialokasikan ke goodwill.
D. Ilustrasi transaksi investasi dengan metode ekuitas. 1. Akuntansi untuk investasi ekuitas dengan goodwill. Yang pertama, investasi ekuitas, investasi pada saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Goodwill, selisih lebih antara biaya perolehan investasi ekuitas dengan nilai wajar aset bersih investasi. Dampak dari goodwill ini: 1. Meningkatkan nilai aset perusahaan. 2. Meningkatkan laba rugi perusahaan. Yang kedua, akuntansi untuk investasi ekuitas dengan negatif goodwill. Selanjutnya transfer aset antara investor dan investi. Nah, dalam hubungan bisnis antara investor dan investi, seringkali terjadi transaksi di antara investor dan investi. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan atau kerugian. Transaksi yang terjadi dengan investor sebagai penjual dan investi sebagai pembeli disebut sebagai transaksi hulu atau downstream. Sebaliknya, jika dalam transaksi investi yang bertindak sebagai penjual dan investor yang menjadi pembeli, maka disebut transaksi hilir atau upstream. F. Interim execution. Bila pembelian saham dilakukan tidak di awal tahun, maka penghitungan profit dari investi dan amortisasi selisih harga perolehan atas nilai tercatat atau nilai wajar dimulai dari tanggal pembelian. G. Investasi melalui kepemilikan bertahap. Bisa dilihat di situ, seorang investor mungkin memiliki pengaruh yang signifikan melalui beberapa tahap investasi. Misalnya, per 1 Januari 2016, A memiliki saham di B sebanyak 10% dan menggunakan metode cost untuk investasi tersebut. Nah, setahun kemudian A membeli lagi 15% saham B, sehingga total kepemilikan menjadi 25% dan diasumsikan A mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, pada saat A sudah mempunyai 25% kepemilikan saham, A harus menggunakan metode ekuitas sehingga akun investasi dan retained earning yang sebelumnya menggunakan metode cost harus disesuaikan. Nah, yang berikut penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi. Bisa dilihat di situ ya, teman-teman. Investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investor tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan kemudian mencatat sisa investasinya berdasarkan PSAK 55. Nah, investor mengukur investasi yang tersisa pada entitas pada nilai wajarnya. Yang berikut pembelian saham langsung dari perusahaan, bukan dari pemegang saham. Bisa dilihat dari situ ya. Yang berikut perusahaan asosiasi dengan saham preferen. Nah, selanjutnya ada 10 pertanyaan dan jawaban mengenai investasi saham pada entitas asosiasi. Di sini ada 10 pertanyaan dan selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu investasi saham pada entitas asosiasi merupakan strategi yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan memiliki saham di entitas asosiasi, perusahaan dapat memperluas portofolio investasinya dan mendapatkan akses ke pendapatan dari bisnis tersebut. Selain itu, investasi saham ini juga dapat memperkuat hubungan bisnis antara perusahaan dan entitas asosiasi, menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Namun penting untuk diingat bahwa investasi saham pada entitas asosiasi juga membawa risiko yang perlu dipertimbangkan. Perubahan dalam kinerja atau kondisi pasar dapat berdampak pada nilai investasi perusahaan. Selain itu, terdapat risiko terkait dengan kontrol dan pengaruh atas entitas asosiasi, terutama jika perusahaan hanya memiliki kepemilikan minoritas. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi saham pada entitas asosiasi, perusahaan perlu melakukan analisis yang cermat terhadap potensi keuntungan dan risiko yang terkait. Pengelolaan risiko yang efektif dan pemantauan secara teratur terhadap kinerja entitas asosiasi menjadi kunci dalam menjaga nilai investasi perusahaan dan mengoptimalkan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya tentang investasi saham pada entitas asosiasi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.